mendefinisikan secara terminologi, fidyah itu adalah memberi makan, ya, sedekah makan. Kalau dalilnya tadi ya, fidyah itu ta'amu miskin, memberi makan seorang miskin. Oke, baik, lanjut, next slide. Oke, nah kalau fidyah tadi banyak ya, bukan ibu hamil dan menyusui saja, yang lanjut usia atau sakit yang tidak akan sembuh-sembuh, atau orang yang contoh nih ya, pekerjaannya berat seperti, dan itu saja sumber income-nya, itu seperti tukang. Tukang ini sebenarnya bisa fidyah, tetapi dia malam hari dia berniat untuk puasa sampai di batas mana dia tak sanggup lagi, boleh berbuka, gitu ya. Berbuka tetapi digantinya dengan fidyah kalau misalnya tidak ada waktu setiap hari, memang dia pekerjaannya tukang gitu ya. Baik, tuh kemudian juga orang siapa lagi yang bayar fidyah ini? Orang yang ketika Ramadan tahun lalu dia belum selesai juga mengkodoknya, dah masuk Ramadan tahun yang ini, maka dia dikenakan denda. Dendanya adalah membayar fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan tadi ya. Plus tetap membayar puasanya ya, bagi orang-orang yang harus membayar puasa dengan puasa, itu dendanya karena dia diberikan waktu sepanjang 1 tahun tetapi tanpa uzur ya, kalau ada uzur tidak ada masalah, tanpa uzur tidak menunaikan qada puasanya maka dia didenda fidyah. Ini juga orang-orang yang membayar fidyah. Baik, sekarang fidyahnya sebesar mana yang mau kita bayarkan ya. Kadang kita dengar kok di sebelah sana 25.000, sebelah sana 50.000, 15.000. Kalau Izi kalau nggak salah berapa? 30. Berapa? 30.000. 30.000. Nah itu kan berbeda-beda kan gitu. Iya. Berbeda-beda. Ya memang ada perbedaan ya, besaran fidyah yang mau dibayarkan itu ada perbedaan pendapat di dalamnya. Yang pendapat pertama itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Itu besarnya 1 mud. 1 mud itu ketika kita menampungkan tangan kita ketika berdoa, ya ini segini inilah 1 mud tadi. Ya. Telapak tangan orang dewasa ya untuk menampung makanan dari makanan pokok misalnya. Itu 1 mud ya. Nah, untuk menyamakan 1 mud ukuran 1 mud siapa? Tangannya siapa gitu kan ya. Itu dengan ukuran mudnya Nabi Muhammad SAW, yang mana kalau diterjemah ke liter atau ke gram, menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam fikih Islam Wadid ya, ukuran 1 mud itu setara dengan 675 gram atau 0,688 ya. Sekitar itu, berarti sekitar setengah kilogram lebih, 0,67 kilogram 1 mud untuk 1 hari yang ditinggalkan. Ya, berarti kalau kita 1 gram beras mungkin berapa? 1 gram beras mungkin 9.000 ya? Atau berapa? 1 gram, 1 kilo beras, gram. 10 sampai 15. 60, saya beli beras 90.000 sekilo kemarin. 5 kilo biasanya 65.000. Sekitar 10 sampai 12.000 ya 1 kilogram. Ya. Dibagilah itu 12.000 itu kalau dijadikan 0,67 kilogram sekitar 8 ribuan gitu ya. Itu 1 mud. Oke, 1 mud. Pendapat kedua, ini pendapat Imam Abu Hanifah ya, pendiri mazhab Hanafi. Kalau saya sebut pendiri berarti Imam Abu Hanifah, tapi kalau yang berpendapat adalah ulama Hanafiyah berarti adalah pengikutnya mazhab Imam Abu Hanifah, yang mana kadangkala pengikut Imam Abu Hanifah ini atau murid-murid beliau ada perbedaan pendapat pada satu perkara, berbeda pendapat dengan imamnya. Ya. Baik, sekarang pendapat Imam Abu Hanifah itu sekitar 2 mud, berarti dua tampungan tangan seperti ini tadi. Ya, jadi tinggal dikaliin 2 aja, 0,6 kilogram dikalikan saja 2. Ya. Setara dengan 1,3
3 kilogram atau sampai dengan 1,5 kilogram. Nah itu, ya. Kalau 1,5 kilogram, ini perlu ya dibahas. Itu kalau dimasak nasi, dimasak beras 1,5 kilogram itu sesuai ataupun cukup untuk makan siang dan makan malam. Jadi 2 kali makan dalam sehari. Ya, kalau mengikut pendapat yang kedua ini tadi. Apalagi kalau mengikut pendapat yang ketiga. Jadi tidak perlu dikalikan 2 atau kalikan 3 lagi untuk pertanyaan misalnya apakah perlu dikalikan 2 atau kalikan 3 karena orang kan makan dalam sehari itu sampai 2 atau 3 kali gitu. Ya. Kalau ngambil pendapat kedua, besaran 1,5 kilogram tadi sudah mencukupi, tak perlu dikalikan 2, dikalikan 3. Ya. Tapi kalau mengambil pendapat pertama, sebenarnya masih cukup juga, tapi mungkin agak kurang ya daripada pendapat yang kedua tadi. Pendapat ketiga, ini ulama Hanafiyah. 4 mud, berarti 2 kalinya lagi. Ya, 4 mud sama dengan 2,1 kilogram, hampir sama dengan zakat fitrah ya. Nah itu dia tadi. Ini 3 pendapat. 3 pendapat. Mana satu yang mau diikuti, yang mau diambil, ya monggo mengambil yang mana. Ya kalau mau afdol yang ikut pendapat ketiga ya banyak gitu kan ya. Tapi kalau mau tengah-tengah ya ambil pendapat Abu Hanifah. Kalau yang biasa diambil biasanya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik yaitu 1 mud tadi. Ya 1 mud. Apalagi orang-orang yang kira-kira misalnya banyak ya hari yang ditinggalkan 30 hari misalnya 1 mud itu mungkin pendapat favorit kan? Mengikuti kantong ya. Kalau punya ya monggo ngambil pendapat yang lain. Kemudian itu tadi besaran fidyahnya. Next. Harus nggak dikaliin 2 atau kaliin 3 karena orang makan dalam sehari itu adalah 2 sampai 3 kali makan kan gitu ya. Di sini ada 2 pendapat. Ada pendapat yang mengatakan itu dikalikan 2 atau kalikan 3. Tapi sekali lagi yang saya bahas tadi itu merupakan afdoliyat ya. Yang paling baik sebenarnya mengkalikannya sampai 1 atau 3 kali sampai 2 atau 3 kali makan ya. Contohnya 1 mud dikalikan 2 atau 3 porsi gitu ya. Kalau 1 mud berarti setara dengan harga beras 8.250 misalnya. Kalikan 2 atau kalikan 3 itu lebih afdal sebenarnya. Tapi kalaupun dibayarkan 1 kali saja tidak ada masalah ya. Ini mengikut pendapat Syekh Al-Utsaimin. Beliau mengambil dalil yaitu sahabat Nabi Anas bin Malik. Beliau umurnya sekitar 70-an itu udah tua renta dan lanjut usia, maka dia tak sanggup puasa, bayar fidyah aja. Cara beliau bagaimana? Setiap Ramadan beliau bayarnya, beliau masak roti ini roti gandum ya, makanan utama rakyat yang di Arab sana, bukan beras, bukan nasi. Jadi masak roti plus lauk, ya roti dan lauk. Berarti dia tak memberikan gandumnya mentah, dia memasakkannya langsung. Masak roti dan dilengkapi dengan lauk. Caranya gimana? 30 hari dia tak berpuasa karena lanjut usia ya. 30 hari, maka itu aja yang diberikannya. Dia mengundang orang untuk sekali makan. Tidak dikasih porsi 2 kali atau 3 kali makan. Ya, nanti datang lagi ya untuk makan siang atau nanti datang lagi ya untuk makan malam. Tidak ada dia buat seperti itu. Beliau membuatnya sekali undangan aja. Duduk di situ makan. Jadi tak dikalikan 2, tak dikalikan 3. Nah, itu ya. Tapi kalau mau afdol silakan ya. Dikalikan 2 atau kali 3 1 mud tadi. Kalau yang pendapat yang tengah tadi yang Abu Hanifah sekitar setengah sok tadi 1,5 kilogram itu sudah mencukupi untuk 2 kali 3 makan. Jadi tak perlu dikaliin 3 lagi. Apalagi pendapat yang ketiga yang mana itu sampai 2 kilogram lebih, tak perlu dikalikan 2 atau dikalikan 3. Karena memang sudah cukup untuk makan 2 sampai 3 kali makan dalam sehari. Gitu ya. Baik. Next. Gimana cara bagiinnya? Bagiinnya harus ke fakir miskin, bukan orang-orang yang lain. Ya, orang-orang yang lain bisa contohnya siapa ya? Contohnya
Jadi dia tetangga. bukan mustahik zakat yang 8 itu ya. Dia yang fakir miskin. Tapi kalau misalnya anak yatim, kebetulan memang miskin, nah dia berarti masuk kategori diberikan fidyah. Atau ibnu sabil, atau fisabilillah ya itu. Kalau dia miskin, maka baru boleh dikasihkan. Amil zakat. Amil zakat kalau dia tidak miskin tidak bisa diberikan ini fidyah bukan zakat ya. Jadi amil zakat misalnya kebetulan misalnya orang-orang di IZI misalnya itu ada yang jadi amil zakat yang tukang bagikan zakatnya. Kalau dia miskin berarti dia masuk kategori miskin dan boleh menerima fidyah. Ya, jadi tidak semua orang ya berhak mendapatkan fidyah ini. Jadi jangan jangan misalnya nih kita memberikan beras, sembako, bantuan untuk guru-guru kita misalnya. Kita punya guru bekerja di sekolah kita, kita majikannya misalnya, atau kita apa namanya kepala sekolahnya atau yayasan, Yayasan. pemilik yayasan. Nggak bisa kita langsung memberikan ke mereka ini fidyah kami, itu, karena belum tentu si guru itu miskin, gitu, ya. Kalau sedekah biasa aja nggak masalah, gitu. Tapi dia harus dibagikan ke fakir miskin. Kalau gurunya miskin, boleh silakan. Ya, fakir miskin. Definisi fakir dan miskin ini apa? Kalau miskin itu masih ada yang bisa dia makan, ya, walaupun sedikit. Tapi kalau fakir itu udah miskin yang akut ya, udah nggak punya apa-apa lagi. Itu definisi fakir dan miskin. Baik. Gimana caranya? Belum. Balik lagi ke slide sebelumnya. Caranya mudah aja ya. Boleh kita melakukannya sendiri atau kita berikan kepada pengelola zakat. Banyak ya di Indonesia, ada IZI salah satunya. Kemudian ada Basnas, ada dompet duafa dan macam-macam. Dan ada masjid. Masjid ini biasanya menerima fidyah ketika akhir Ramadan bersamaan dengan penerimaan zakat fitrah. Ya, kalau enggak, ya udah kita langsung aja berikan sendiri secara pribadi dari kita langsung ke tangan orang fakir miskin. Caranya kita hitung dulu berapa jumlah hari yang kita tidak puasa, kemudian berniat, sang niat ya. Ini maksudnya apa? Sedekah fidyah untuk apa? Karena fidyah itu ada macam-macam, bukan cuma untuk puasa Ramadan aja. Ada yang misalnya yang melanggar ketika siang bolong puasa Ramadan dia malah berjima, ya, berhubungan badan, maka dia kena fidyah juga. Ya, fidyah apa nih? Itu fidyah kafaratnya, dendanya, ya, hukumannya. Kalau yang ini kan kita untuk sedekah menggantikan puasa, fidyah. Jadi diniatkan untuk bayar fidyah yang mana, ya, dan atas nama siapa? Kita membayarkan untuk diri kita atau membayarkan untuk orang tua kita yang meninggal atau saudara kita yang meninggal, misalnya, ya. Kemudian ya udah berikan, selesai, gampang ya. Mau diberikan kepada 30, misalnya ini 30 hari kita tidak puasa, 30 orang fakir miskin kita berikan satu porsi, atau kita berikan kepada 2 orang aja, maka 15 porsi untuk 1 orang masing-masing, gitu caranya, ya. Baik, lanjut. Hampir selesai nih. Kapan waktu membayarkannya? Ya, karena dia adalah ganti atas puasa yang kita tinggalkan, maka dia sebaiknya harus sudah selesai harinya. Ya, harinya ini boleh selesai 1 hari bayar fidyah, 1 hari bayar fidyah. Yang penting berlalu harinya tadi. Atau mau dikumpulkan sebanyak 15 hari baru dibayar, atau mau dikumpulkan sampai akhir Ramadan baru dibayar sekaligus 30 hari. Yang penting sudah berlalu, ya. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, boleh diawalkan bahkan sebelum berlalu harinya. Misalnya bulan Ramadannya masih hari ya kayak gini ya, hari keberapa nih? Hari keempat atau kelima misalnya kan. Udah mau dibayarinya semuanya 30. Ini bagi siapa nih? Ini bagi orang yang yakin bahwasanya dia seperti orang yang lanjut usia tadi contohnya, tak akan mampu berpuasa lagi, atau sakit yang terus-menerus yang tak bakal sembuh, itu mereka sudah memperkirakan mereka pasti nggak puasa sepenuh bulan itu, ya. Beda misalnya dengan orang
yang sakit biasa, mungkin harus melihat jumlah sakit harinya dulu ya, baru bisa membayar fidyah. Karena mungkin di tengah-tengah Ramadan mungkin dia udah sembuh gitu. Jadi tidak bisa langsung membayar sekaligus 30 kalau dia yakin bakalan sembuh nanti. Misalnya kena corona. Corona ini kan penyakitnya bisa sembuh, bisa meninggal. Jadi kita harus dilalui dulu hari itu Ramadannya, baru kita bisa membayar. Ya, misalnya hari ke-15 Ramadan udah sembuh dari corona, ya berarti baru kita bayarkan. Kita tahu takaran harinya berapa yang kita tinggalkan, ya, gitu. Jadi dilihat dulu masih ada nafasnya atau tidak, gitu. Baru dihitung. Itu untuk sakit yang bisa sembuh atau tidak. Tapi kalau yang sakit yang memang tak bisa sembuh, memang udah tahu deh dah, berarti dia 30 hari itu, maka boleh dibayarkan lebih awal. Cumannya pendapat yang paling kuat sebaiknya ya ketika sudah berlalu hari itu baru dibayarkan. Terserah mau dibayarkan per hari ataupun dibayarkan 30 hari sekaligus di akhir bulan Ramadan. Karena kata pendapat yang mengatakan dilarang untuk membayarnya sebelum masuk awal Ramadan itu kenapa? Karena kita mendahului takdir. Kita nggak tahu apakah kita nyampe apa enggak usia kita. Kita udah mau bayar, baik-baik orang yang lanjut usia nih, kita memprediksikan kita mau bayar 30 hari, padahal ternyata hari ketiga Ramadan kita sudah meninggal. Jadi kan mendahului takdir namanya. Ini pendapat yang mengatakan jangan dibayar sebelum berlalunya hari Ramadan tersebut. Baik, itu penjelasan saya pada hari ini. Kita mungkin boleh masuk ke bab tanya jawab. Oke, terima kasih Ustazah. Alhamdulillah selesai juga materinya hari ini ya. Dari seorang ibu yang mengkhawatirkan dirinya sendiri, dia tidak mengkhawatirkan anaknya, itu kalau mengikut pendapat yang ketiga tadi, menurut mazhab Syafi'i, ya, dia hanya kodok saja, kan gitu ya, mengkhawatirkan dirinya saja. Jadi kodok saja. Jadi ketika sudah tidak menyusui lagi, kemudian dia masih sanggup untuk menggantinya dengan puasa, menurut mazhab Hanafi tadi tidak perlu fidyah. Kalau dia sanggup, tapi kalau dia tidak sanggup karena penyakit dia yang ada pada dirinya tadi, walaupun tanpa menyusui pun dia masih ada penyakit itu, ya berarti dia dihukumi sebagai orang yang sakit. Orang yang sakit ya. Sakit, walaupun dia sudah selesai menyusui, ataupun misalnya yang tadi ya 1 tahun 7 bulan atau berapa? 7 bulan anaknya udah. Takut pada dirinya sendiri tuh, tapi tak bisa pula untuk membayarnya dengan kodok kalau mengikut mazhab Syafi'i, ya, karena dia hanya mengkhawatirkan dirinya saja. Maka ya udah langsung aja dihukumi dia sebagai orang yang sakit, yang mungkin tidak bisa sembuh, gitu ya. Karena kalau dipaksakan puasa dia akan jatuh lebih lagi sakitnya lebih kuat lagi gitu. Namun ada usaha setidaknya untuk memeriksakan ke dokter apakah bisa ditanggulangi masalah-masalah penyakit kita ini, apakah bisa disembuhkan atau tidak, dan dia harus mencari usaha ke sana. Ya, kemudian berdoa kepada Allah untuk disembuhkan. Kadang-kala ada yang orang-orang yang banyak yang sakit juga, kadang sakit mah akut atau GERD apa misalnya itu GE itu nggak bisa puasa dia. Jadi dihukumi sebagai orang sakit yang tidak bisa berpuasa selamanya. Itu. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah, kita juga berusaha ikhtiar untuk mencari penyembuhannya, ya, obat-obat apa saja yang bisa dimakan agar bisa berpuasa misalnya, dan kita doa kepada Allah, dan Allah kabulkan, sehat, kuat tuh puasa, maka dia mulailah mengkodok puasanya. Dan ini terjadi juga ya, ada orang cerita kepada saya dia sakitnya seperti itu, dia pergi ke tanah suci, dia berdoa kepada Allah SWT, ya Allah aku ingin beribadah puasa, tapi dengan kondisiku yang sakit seperti ini, bagaimana ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Pulang dia ke kampung halaman, dia coba puasa, alhamdulillah selamat, sehat penyakit ya. Jadi terus menerus dia akhirnya mengkodok puasanya yang ditinggalkannya tadi. Ya.
dan puasa pada setiap bulan Ramadan seperti biasa. Itu biiznillah, dengan izin Allah. Jadi enggak juga kita terlalu takut dengan penyakit kita. Ya, kita usahakan. Kalau takut tanpa mencari solusi, ya kurang tepat juga kan gitu. Takut, khawatir saja tanpa mencari solusi, ya nggak bakal keluar-keluar juga dari permasalahan itu. Kita takut perlu, tapi kita juga harus berpikir bagaimana solusinya dan kita harus bertindak juga, kemudian juga berdoa kepada Allah, gitu ya. Mungkin bisa kayak apa, cari tipsnya gitu ya Ustazah ya, misalnya gimana kalau langsung lah gitu. Iya, konsumsi apa gitu kali ya. Iya. Oke. Masalah wajib atau tidaknya tadi kan sudah kita bahas ya, sebenarnya apa dia ada beberapa pendapat kan gitu. Ya. Kalau dia misalnya mengikut pendapat yang dirojihkan oleh beberapa ulama kontemporer yaitu kodok saja, maka ya udah selesai dia gitu. Tapi kalau mengambil pendapat yang ketiga tadi harus kodok dan fidyah, ya berarti memang fidyahnya harus dibayarkan. Nah sekarang kalau dia mengambil pendapat yang harus bayar fidyah juga, tapi ini sudah lewat misalnya kan sudah masuk Ramadan tahun ini misalnya, ya udah silakan dibayarkan setelahnya gitu ya, atau di saat waktu di mana kita mempunyai uang dan kelapangan. Nah itu karena untuk orang yang membayar denda, orang-orang yang tidak berpuasa, tidak mengganti puasanya selama rentang batas waktu yang ditentukan, dan masuk Ramadan berikutnya, itu sebenarnya kan dikenain fidyah denda juga, ya. Menurut jumhur, menurut mayoritas ulama, tapi menurut mazhab Hanafi dia tidak membayar fidyah. Cuman dia harus tetap juga bayar kodok dia puasa ya, dengan puasa. Nah, jadi karena kita adalah orang yang mengambil pendapat yang kodok plus fidyah, tapi baru tahunya sekarang gitu ya, dan bertekad untuk membayar fidyah, ya enggak dikenain denda atau didabelkan fidyahnya, karena dalam kondisi kita tidak tahu pada awalnya, dan sekarang kita mau mengambil pendapat yang itu, maka ya ketika waktu kita luang dan kita punya uang, ya kita bayarkanlah fidyahnya tadi, nggak apa-apa, menyusul, gitu ya. Tapi kalau mengambil pendapat yang kodo saja ya sudah, nggak perlu selesai ya. Sudah selesai. Iya. Ah ya, itu betul juga pembahasan ini. Apakah bentuk uang ataukah bentuk makanan? Tadi kalau kita lihat tadi pendapat Anas bin Malik tadi, beliau mengundang orang memberikan makan roti dan lauknya, berarti kan sudah diolah. Ya, jadi cara membayar fidyah ini sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama juga. Ada yang mengatakan secara strikt itu harus bentuknya dalam sembako, dalam makanan pokok, tidak dimasakkan. Pendapat kedua, bisa dimasakkan. Alangkah baiknya kalau dimasakkan sembako tadi, makanan pokok tadi, dalam kasus ini kalau di Indonesia tepatnya adalah makanan pokoknya adalah beras. Ya, bukan kurma, bukan pula gandum, maka dimasakkan beras, jadi nasi. Tapi alangkah baiknya dilengkapi dengan lauk pauknya kalau sudah dimasakkan nasinya. Nah itu cara kedua. Pertama tadi beras saja ataupun makanan pokok saja secara mentah. Pendapat kedua, boleh dimasakkan dan dilengkapi dengan lauk pauknya lebih afdal. Ketiga, dibayarkan dalam bentuk uang. Nah, uang ini ya ada ulama-ulama yang tidak setuju dengan itu, tidak diuangkan. Ya, tapi ada juga yang memperbolehkan. Jadi kita lihat apakah yang kita, kalau misalnya kita membayar ini dengan uang, kita lihat yang mau kita berikan itu apakah dia amanah pemakaiannya atau tidak. Kadangkala zaman sekarang itu memang uang lebih berharga. Ya, dia bisa menggunakannya untuk keperluan dia yang lain, jadi tidak menumpuk beras saja yang dia dapatkan gitu. Nah, tapi kalau ada kecenderungan dan kita yang memberikan fidyah tahu bahwasanya uang itu akan dipakai untuk sesuatu yang tidak bagus, dia beli rokok misalnya, dia beli minuman keras, dia pakai untuk berjudi atau transaksi yang haram, maka jangan diberikan dalam bentuk uang, berikan dalam bentuk makanan pokok, itu lebih bagus, ataupun makanan yang sudah dimasak.